Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan matkul linguistik umum yang berjudul yaitu tentang semantik. Di sini dengan saya sendiri Nanda Ika Hamidan dan juga kedua orang teman saya itu dari Kak Aurelia dan juga Saskia Aulia. Dan kita akan memulai presentasi ini diawali dengan Saskia. Next. Oke, yang pertama itu kita harus tahu ya teman-teman, apa sih itu arti semantik? Semantik itu secara etimologi ataupun bahasa adalah ilmu yang mempelajari sebuah makna atau dalam bahasa Arab disebut juga ilmu al-makna. Dan pada tahun 1883, yaitu ilmuwan Perancis yang bernama Brel menemukan apa arti semantik dalam istilah ataupun terminologi, yaitu suatu sistem yang menyelidiki tentang makna dan arti suatu bahasa pada umumnya. Jadi tuh istilahnya itu semantik itu ilmu yang mempelajari lebih dalam apa sih arti makna dan arti sebuah arti. Makna dan arti di sini teman-teman harus tahu itu tuh artinya berbeda. Terus dalam fonologi yaitu suara ataupun morfologi huruf ataupun huruf atau suatu bahasa suatu kata. Morfologi itu kata dan sintaksis itu adalah kalimat. Dan itu tuh selalu membahas tentang makna ataupun semantik. Yang ketiga adalah mengapa makna ada di lingkup linguistik? Karena makna adalah ruh dalam ruang lingkup linguistik ataupun semantik. Jadi tuh semantik itu penting banget teman-teman. Jadi dari fonologi, morfologi, dan sintaksis, pasti itu dari apa namanya satu kesatuan yang membentuk kalimat itu pasti ada maknanya. Kayak kenapa sih kita bisa ngomong kalimat tersebut gitu. Terus menurut Leonard Bloomfield, makna ditentukan oleh struktur-struktur kalimat. Jadi itu yang tadi, yang dari fonologi dulu, morfologi, habis itu sintaksis. Nah, sintaksis ini adalah struktur-struktur kalimat yang lengkap. Jadi ada SPOK-nya gitu, teman-teman. Jadi kayak kita tahu nih, apa sih artinya kayak Zahaba Muhammadun ilal fasal. Jadi maksudnya apa sih dia pergi kemana gitu kan. Jadi udah jelas. Oke, next. Terus yang kedua adalah faktor munculnya semantik. Jadi faktor munculnya semantik itu ada dua teman-teman. Yang pertama, munculnya ilmu filologi, perbandingan, dan lebih umumnya lagi munculnya sebuah ilmu linguistik dalam arti modern. Ilmu filologi perbandingan itu maksudnya filologi ini tuh kayak eh, ilmu yang mempelajari objek penelitiannya dari manuskrip-manuskrip kuno. Jadi tuh kayak dia tuh ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan suatu bangsa dari zaman ke zaman. Jadi pasti kan dari zaman ke zaman itu pasti selalu berkembang ya. Makanya itu dia apa namanya kayak makna dari apa namanya dari zaman ke zaman itu pasti beda-beda dan lebih umumnya lagi karena ada si ilmu linguistik ini, ilmu bahasa ini yang membuat si semantik itu pasti dibutuhkan. Yang kedua adalah aliran romantik ataupun yang mempunyai minat yang tinggi dan umum tentang kata mengenai kata yang kuno ataupun memiliki daya tarik. Pasti dalam kata itu pasti punya makna sama arti. Nah, orang-orang yang minat dari kata doang, dia itu punya ketertarikan apa sih artinya, apa sih kegunaan kata ini. Nah, gitu teman-teman faktor munculnya semantik. Ada dua ya tadi. Next. Yang ketiga ini semantik makna. Jadi tuh semantik tuh punya banyak macam-macam jenis. Tadi kan itu udah sejarahnya no, sejarah munculnya semantik. Nah, sekarang itu jenis-jenis semantik. Yang pertama tuh ada semantik makna. Jadi semantik makna ini mempunyai beberapa metode. Yang pertama adalah metode historik ataupun diakronik.
yaitu suatu metode kajian yang mendalami makna dari kata-kata bahasa Arab yang memiliki perkembangan. Jadi, metode historik itu kayak dari metode historik, namanya juga historik, kayak histori. Histori itu berarti dari sejarah kan, dari apa namanya, zaman ke zaman itu. Jadi itu eh, jadi itu dalam makna ini dari kata bahasa Arab yang memiliki perkembangan dari sejak bahasa itu dikenal sehingga bahasa itu sampai dipakai. Kenapa sih dipakai sampai sekarang gitu? Dan pasti ada faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan itu. Kenapa sih kok makna di zaman ini berbeda, di zaman berikutnya juga berbeda? Nah, makanya dia itu diteliti sama metode historik. Contohnya bahasa Arab pernah dikenal dan mendapat perhatian banyak dari beberapa orang di beberapa abad di Andalusia dan Iran, serta pernah menjadi bahasa budaya di India. Nah, itu kan asalnya Arab tuh dari yang si Andalusia dan Iran kan. Nah, sekarang Andalusia sama Iran itu tuh pasti bahas apa? Andalusia kan udah diganti ya jadi Iran. Nah, pasti di bahasa Iran ini pasti ada kata serapan dari si bahasa Arab. Begitupun juga India, pasti bahasanya juga dia dari serapan si bahasa tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah metode deskriptif atau sinkronik, yaitu suatu metode kajian yang mendalami makna kata bahasa Arab pada jangka waktu dan tempat tertentu. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu, metode ini adalah metode pertama yang digunakan para linguis Arab dalam menjadikan pendalaman bahasa mereka dengan berbagai sudutnya, kayak seperti sauti, sarfi, nahwi, ataupun dalali. Meskipun mereka tidak menamakan demikian, akan tetapi arah pendalamannya pada metode deskriptif. Secara ilmiah, metode ini baru dikembangkan oleh seorang linguis berkebangsaan Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure, dan berkembang hingga sekarang. Yang ketiga itu metode komparatif. Next. Yaitu suatu metode kajian yang menjadikan pendalaman kajian makna kata-kata bahasa Arab dengan dibandingkan dengan salah satu bahasa yang sekumpulan dengan bahasa Ibrani, bahasa Arami, bahasa Akadi, bahasa Absyi, bahasa Persia, dan sebagainya. Jadi komparatif, namanya komparatif atau compare, yaitu perbandingan. Jadi metode ini digunain kayak bahasa Arab kan misalnya mirip-mirip sama bahasa Persia. Jadi kayak dibandingin maknanya dari bahasa Persia tuh gini, terus bahasa Arab tuh gini. Tuh. Oke, next. Nah, tadi kan sebelumnya udah bilang kan arti sama makna itu berbeda. Nah, makna itu tuh disebut kalau dalam bahasa Inggris tuh sense. Terus kalau misalnya arti itu mean. Jadi maksudnya gimana sih? Kayak misalnya kalau dalam bahasa Arab eh, ada sebuah kata-kata al-ilmu nafiun. Jadi al-ilmu nafiun ini kalau misalnya artinya ilmu yang bermanfaat kan. Nah, kalau maknanya ilmu yang bermanfaat tuh gimana sih? Ilmu yang bermanfaat itu yang dia berguna buat orang-orang, yaitu menjadi cahaya buat orang-orang. Terus ilmu yang bermanfaat ini maknanya ya kalian tahu kan ilmu bermanfaat pasti bisa buat berguna dalam kehidupan masing-masing ataupun dalam bermasyarakat. Next. Kemudian jenis-jenis makna. Tadi kan eh, jenis semantik ini kayak yang lebih rincinya gitu. Ada apa? Ada beberapa pendapat. Nah, menurut Venhar itu jadi dua. Yang pertama leksikal. Kalau leksikal menurut Kida Laksana, makna adalah unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, ataupun lain-lain. Dan kalau menurut Pateda, kata itu berdiri sendiri, entah itu bentuk kata imbuhan yang maknanya kurang lebih ataupun tetap. Yang kedua adalah gramatikal. Gramatikal itu yaitu lebih fokus kepada unsur-unsur dalam bentuk kata tersebut ataupun satuan-satuan yang lebih besar. Dan kalau menurut Pateda, makna itu muncul karena berfungsinya kata dan kalimat. Kan kalau leksikal tadi kayak lebih
Mungkin kayak lebih menunjukkan itu suatu benda atau suatu peristiwa. Sedangkan gramatikal itu diambilnya dari struktur-struktur yang udah tersusun. Jadi yang lebih secara rincinya itu ada di gramatikal itu. Next. Yang kedua itu ada makna dan perubahan makna. Jadi yang pertama itu faktor perubahan makna. Faktor perubahan makna itu ada empat faktor. Yang pertama itu faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan itu terjadinya perubahan makna karena eratnya hubungan faktor kebahasaan dalam aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dan dari situlah munculnya makna baru. Jadi itu faktor kebahasaan kenapa dia bisa berubah karena ya tadi ada fonologi suara ataupun morfologi kata dan sintaksis itu bentuk kalimatnya, SPOK-nya. Jadi muncul lagi tuh kata baru. Contohnya kata basoro bermakna melihat kan. Ketika bunyinya diganti menjadi nasoro, yang tadinya ba jadi na, memiliki makna menolong. Jadi cuma gara-gara beda huruf doang sama beda suara, jadi itu maknanya bisa berbeda kan. Yang tadinya basoro itu melihat, kalau kita ganti na, makanya jadi nasoro yang artinya menolong. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya apa namanya kalimat kata itu sekalinya ganti huruf tuh pasti punya makna yang beda-beda. Makanya kita harus hati-hati dalam menulis kata tersebut, khususnya bahasa Arab. Yang kedua adalah faktor kesejarahan. Mufradat bahasa Arab yang telah berubah karena perkembangan masa. Contohnya ya, masa jahiliyah itu mukminun bermakna aman. Seiring berkembangnya zaman, itu mukmin artinya menjadi tidak kafir. Jadi kenapa sih dulu tuh mukmin itu kenapa aman kan belum pas jahiliyah belum ditemukannya Islam. Makanya mukmin tuh awalnya aman, kayak orang-orang yang aman aja nih gitu kan. Pas udah adanya Islam, Islam kan kayak lebih ngajarin kayak keselamatan ataupun apa. Jadi dia lebih masuk ke dalam perkembangan Islam. Makanya yang artinya orang mukmin, orang yang percaya ataupun tidak kafir. Yang ketiga adalah faktor kebutuhan kata baru. Faktor ini berhubungan dengan kemajuan bangsa. Ketika majunya sebuah bangsa, maka semakin sempit bertambah bangsa lain yang menggunakan bahasanya. Jadi, semakin banyak orang-orang yang ada di tempat tersebut, pasti kayak butuhlah kata-kata baru yang buat orang-orang lain mengerti kan gak cuma satu orang doang ini yang paham satu makna. Pasti orang-orang lain punya inovasi yang buat kata-kata baru. Makanya semakin banyaknya orang ada semakin banyaknya ide dalam membentuk suatu kata baru. Yang keempat adalah faktor bahasa asing. Nah, contohnya kata sahabah pada zaman Nabi bermakna para sahabat yang bertemu dengan beliau lalu diserap ke bahasa Indonesia menjadi sahabat yang bermakna teman. Maksudnya gimana sih? Kayak misalnya di Indonesia. Indonesia kan pernah dijajah ataupun dimasuki oleh para pedagang Arab kan. Nah, kalau di Arab itu pasti maknanya itu para sahabat yang pernah bertemu sama Rasulullah kan. Nah, sedangkan orang-orang tadi belajarnya dari metode historik, lama-lama makna itu berubah, lalu Indonesia menyerap itu menjadi sahabat, yang artinya tuh teman, yang dekat. Nah, makanya itu bisa disebut seperti itu, karena faktornya kenapa bahasa asing tersebut yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Next. Aurel, next. Bentar. Nah, kemudian ada bentuk perubahan makna. Bentuk perubahan makna ini menjadi atau terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu makna penambahan atau menjadi meluas. Pada awalnya misalnya sebuah kata ini cuma punya satu makna, karena ada berbagai faktor yang tadi tuh, faktor-faktornya. Karena mungkin banyaknya orang dalam wilayah tersebut, ataupun mungkin banyak bahasa asing, dan lain-lain. Contohnya,
al-um digunakan untuk orang tua perempuan, tetapi sekarang kata tersebut menjadi luas maknanya, yaitu siapapun perempuan dewasa bisa dipanggil Oh, jadi tuh dulu tuh cuma satu doang kayak kayak bener-bener buat terhormat buat orang-orang tua. Tapi sekarang karena itu apa namanya udah meluas ataupun udah kontemporer seiring berkembangannya zaman dan banyak orang-orang yang pakai itu. Jadi itu bukan cuma buat orang-orang yang terhormat, jadi buat orang-orang tua, jadi tuh kata itu buat jadi kita buat ke orang-orang yang lebih tua. Jadi buat ke siapapun, gak cuma buat satu orang gitu. Jadi buat ke siapapun. Nah, itu yang bikin dia jadi meluas kata tersebut. Yang kedua adalah makna mengurang ataupun menyempit. Jadi itu kan tadi makna bisa menambah ataupun meluas dan juga bisa berkurang dan menyempit. Contohnya al-harim dimaksudkan menjadi an-nisa. Mungkin al-harim tuh dulu kalau pada zaman dulu artinya perempuan ya. Tapi kan di sini perempuannya masih global banget ya, maksudnya masih jahiliyah banget. Semenjak datangnya Islam, perempuan tuh kan jadi dihormati ataupun naik derajatnya kan, maka diperhalus lagi atau mungkin diperindah lagi namanya menjadi An-Nisa. Jadi makin menyempit lagi. An-Nisa tuh kalau dalam Al-Quran buat orang-orang yang Muslim ataupun perempuan-perempuan yang apa namanya yang dihargai oleh Islam ataupun yang sudah naik derajatnya gitu. Jadi kayak lebih apa namanya kayak menyempitkan lagi perempuan itu lebih dihargai gitu. Terus pengganti makna itu berubah sebuah makna dari makna sebelumnya ataupun jadi pengganti makna itu berubah dari makna sebelumnya. Contohnya itu dalam bahasa Indonesia kata gapura yang berarti pintu, gerbang awalnya. Diambil dari kata gofuro yang berarti pengampun ya, Rel. Gofuro yang berarti Yesas. iya, Iya, mengampuni. yang artinya mengampuni. Mungkin kan tadi gofuro itu kan dari bahasa Arab. Gofuro itu kan artinya pintu maaf ataupun kayak pintu taubat gitu kan. Nah, di Indonesia itu diserap jadi gapura. Gapura itu artinya kan di depan. Nah, menjadi pintu gerbang itu. Jadi bisa diganti arti si gofuro ini atau diserap bukan diganti ya. Mungkin dia ngambil serapannya dari situ. Jadinya dari kata gofur yang mengampuni, pintu gerbang pengampun, jadi pintu gerbang, ya pintu gerbang pintu gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda ya? Ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sinonim. Nah, sinonim secara etimologi diserap dari bahasa Inggris yaitu synonym dan kata tersebut diserap dari bahasa Yunani kuno. Nah, sinonim adalah nama lain untuk kata benda yang sama. Secara terminologi, Krida Laksana mengatakan sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Nah, maksud dari Krida Laksana ini yaitu arti sinonim itu sama atau satu sama lain sama maknanya atau kayak ada hubungan di antara kata-kata yang mirip maknanya itu. Nah, lalu kalau misalnya dalam bahasa Arab, sinonim ini disebut dengan kata ataroduf. Nah, menurut Yakub berbeda arti tapi sama lafaz atau lafaznya bermacam-macam tapi maknanya sama. Nah, menurut Umar, sinonim itu banyak lafaz akan tetapi artinya satu. Jadi dalam bahasa Arab ini belum rel. Nah, jadi kayak sinonim ini kan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kayak contohnya dia tuh ada dua kata tapi itu maknanya satu, kayak maknanya itu sama. Misalnya kayak senang sama bahagia. Senang sama bahagia itu adalah kata-kata yang berbeda tapi dia mempunyai makna yang sama. Kayak dia tuh punya makna yang sama gitu, kayak misalnya aku senang kayak terus atau misalnya aku bahagia gitu. Nah, terus kalau misalnya dalam bahasa Arab itu dia kayak sinonim misalnya kayak orang Mesir gitu, ininya kan atilifuna. Nah, itu kan artinya telepon, tapi kalau misalnya dalam
Kalau misalnya dalam orang teluk itu sebutnya hatif. Nah, itu menunjukkan alat komunikasi yang dikenal secara umum. Boleh lanjut, Rel? Nah, lalu di sini banyaknya sinonim sinonim dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama karena penyusunan kamus tidak menyeleksi kata dalam menulis kosakata. Nah, sebentar. Nah, maksud dari apa tidak menyeleksi kata dalam menulis kosakata itu kayak pengaruh kosakata serapan dari bahasa asing. Di sini tuh kayak yang menyusun kamus tersebut tidak menyeleksi lagi kata-kata dalam untuk menulis kosakata tersebut, karena kan banyak kata-kata sekarang kan kata-kata ini juga sudah meluas seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Kata-kata tersebut kan juga sudah meluas, maknanya juga jadi banyak. Nah, di sini pun jadi terkadang ada yang penyusunan kamusnya itu tidak menyeleksi kata yang sebelum-sebelumnya. Jadi karena sudah banyak kata, sudah banyak maknanya, dan jadi bisa terjadi adanya sinonim tersebut. Lalu yang kedua ada karena bahasa Arab sangat terbuka dan respon terhadap dialek bahasa Arab di sekitarnya. Nah, jadi yang kedua ini kayak dialek kan masing-masing kayak misalnya di Arab itu misalnya ada Mesir, ada Mekah. Nah, itu kan setiap dialek dari pembawaan bicaranya kan berbeda-beda seperti tadi telepon dan juga hatif. Nah, itu kan berbeda, tapi dia mempunyai makna yang sama, yaitu menunjukkan kepada alat komunikasi umum secara umum gitu, untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Nah, lalu yang ketiga ini karena dianggap bersinonim, memiliki arti khusus padahal tidak atau sama saja. Nah, maksud yang ketiga ini karena dianggap bersinonim memiliki arti khusus. Sebenarnya bersinonim ini tidak memiliki arti khusus tertentu, tetapi dia tuh hanya mempunyai makna yang sama tapi kata-katanya beda. Atau misalnya juga dia mempunyai makna, atau misalnya juga dia kayak katanya satu tapi maknanya banyak gitu. Nah, lalu dalam kamus bahasa Arab ini banyak kosakata atau mufradat yang terdiri dari macam-macam isim, fiil. Nah, contohnya tentang sinonim kata kalimat isim zat. Boleh lanjut, Rel? Nah, di sini ini adalah contoh dari kalimat isim. Maaf, ini bukan hamid tetapi jamid. Kalimat isim jamid zat adalah objektif yang bisa dialami oleh panca indera yang baik itu dari nama atau alam maupun jenis, yaitu jenisnya dari manusia, binatang, kayak suasana gitu, dan benda mati. Nah, nah contohnya ini adalah kayak misalnya isim jamid zatinya itu abun. Nah, sinonimnya itu walidun yang berarti kan ayah. Nah, itu kan dia mempunyai dua kata yang berbeda, tapi mempunyai makna yang sama, itu sama-sama berarti atau yang mempunyai makna ayah. Nah, misalnya kayak umun, yaitu menjadi walidatun. Nah, itu mempunyai maknanya juga, yaitu mempunyai arti atau makna itu ibu gitu. Nah, dalam sinonim ini tidak semua kata bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu mempunyai atau memiliki sinonim gitu, karena tidak semua kata itu bisa disinonimkan, karena kayak misalnya beras, salju gitu, itu kan tidak bisa disinonimkan. Nah, hanya kata-kata yang bisa disinonimkan, dan tidak semua kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu bisa disinonimkan. Seperti kayak misalnya bangkai. Nah, kan kalau bangkai itu misalnya contohnya kayak saya melihat bangkai anjing gitu, atau bangkai tikus. Nah, kalau misalnya misalnya kayak kita ganti ke dalam jenazah, saya melihat jenazah anjing atau ya jenazah tikus gitu kan. Nah, itu kan dia tidak cocok untuk masuk ke dalam hewan dan jenazah, itu kan biasanya kepada manusia. Nah, itu juga tidak dapat disinonimkan, tetapi dia emang mempunyai satu kayak arti atau makna, tapi tidak semua bisa disamakan. Boleh lanjut, Rel? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurel.
Yang terakhir itu ada semantik polisemi. Polisemi berasal dari kata bahasa Inggris yakni polysemy dan bahasa tersebut diambil dari bahasa Yunani poli yang berarti macam-macam dan semi yang berarti arti. Sedangkan di bahasa Arab polisemi disebut ishtarok al-fadho. Ishtarok al-fadho artinya dari kata ini ada kata yang di dalamnya terkandung arti yang biasa dipakai dengan makna. Kalau di Kamus Bahasa Indonesia bisa diartikan dengan bentuk bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Contoh polisemi. Contoh polisemi di bahasa Indonesia itu ada orang tua. Orang tua itu kan bisa dimaksudkan dengan ayah, ibu, atau orang yang lanjut usia. Terus ada kepala. Kepala itu bisa diartikan bagian leher ke atas atau sesuatu yang terletak di atas atau sesuatu juga yang penting seperti kepala keluarga, kepala suku. Terus ada mata. Bisa mata kaki, bisa mata rantai, tergantung konteks, tergantung dari apa matanya tuh dipakein kemana, mata kaki atau mata rantai gitu. Terus kalau akar, akar di sini bisa menjadi akar tumbuhan atau suatu inti contoh. Misalnya kalau di kata-katanya itu akar permasalahan, berarti itu termasuk bukan akar tumbuhan, tapi lebih ke inti atau sumber permasalahan. Terus kalau tinggi, itu bisa tinggi hati, tinggi badan. Terus kalau di bahasa Arab sendiri, itu ada al-khol, yang bisa berarti paman, tahi lalat, atau awan atau unta yang gemuk. Terus ada di laula yang bermakna anak laki-laki atau bayi. Terus ada ain, bisa mata, juga bisa artinya bisa mata, tapi juga bisa sumber air mata gitu. Tergantung kalimatnya. Penyebab faktor polisemi. Kalau di bahasa Arab itu dikarenakan adanya macam-macam dialek dalam bahasa Arab tersebut. Sementara banyaknya dialek dikarenakan banyaknya kabilah dan setiap kabilah memiliki dialek masing-masing. Kalau yang kedua, karena adanya perkembangan fonem dalam bahasa Arab, baik karena nakis, ziyadah, maupun nakli harfi. Yang ketiga, adanya perubahan dari sebagian kata dari arti yang sesungguhnya ke arti yang berupa kiasan. Karena adanya hubungan arti dan seringnya arti metaforis dipakai, maka jadilah arti hakiki. Yang keempat, adanya perubahan tasyrif di antara dua kata dengan bentuk yang sama. Dan dari bentuk itulah muncul berbagai arti karena perbedaan bentuk masdarnya. Kalau dari bahasa Indonesia itu ada faktornya. Yang pertama, faktor gramatikal. Gramatikal ini artinya makna kata yang berubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, pemajumukan yang disesuaikan menurut tanda bahasa, serta terikat dengan konteks kayak waktu, tempat, atau lingkungan. Yang kedua itu ada faktor yang bersumber dari sebuah kata yang mengalami perubahan pemakaian dalam ujaran yang mengakibatkan muncul makna baru. Yang ketiga, faktor pemakaian bahasa yang digunakan pada lingkungan berbeda. Yang keempat, karena berkias-kias atau bermetamofora. Kurang lebih antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini hampir sama semuanya karena kadang-kadang karena kias atau metamofora. Terus yang terakhir itu ada homonimi. Secara etimologi, Verhaar mengatakan homonimi diambil dari bahasa Inggris, yaitu homonimi. Dan homonimi diambil dari bahasa Yunani kuno, onoma dan homos, yang artinya sama atau nama lain untuk benda yang sama. Secara terminologi, ungkapan baik itu kata frase atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, akan tetapi beda makna pada ungkapan tersebut. Pengertian menurut linguistik Arab, klasik al-mushtarok, al-lafzi, homonimi adalah beberapa kata yang sama, baik pelafalannya maupun bentuk tulisannya, tetapi maknanya berlainan. Krida Laksana mengatakan homonimi yaitu hubungan antar kata yang ditulis atau dilafalkan dengan cara yang sama, akan tetapi mempunyai hubungan makna. Homonimi ialah kata yang sama ejaan dan lafalnya, akan tetapi menggunakan arti yang berbeda sehingga ia membentuk homonim
homononim, dan homograf. Dan Al-Maurid juga mengatakan bahwa homonimi yaitu lafaz yang sama jenisnya. Artinya ada dua lafaz dalam penulisannya. Ciri khas homonimi adalah jumlah katanya sama, baik ejaan atau lafalannya, tetapi tidak memiliki hubungan makna karena sumbernya berbeda. Kata kunci dari homonim ini adalah sumber yang berbeda. Terus contoh homonimi. Kalau di bahasa Indonesia itu bisa Ardi bisa memasak, dan aku digigit bisa ular itu berbisa gitu misalnya. Bisa kalau dikata Ardi bisa memasak itu bisa mampu memasak. Sedangkan kalau yang bisa ular yang di kalimat kedua itu yang dimaksud itu zat beracun. Jadi kata-katanya sama-sama bisa, tapi sumbernya yang berbeda. Terus kalau salam itu bisa jadi sapaan, tapi bisa juga jadi jenis tanaman daun salam. Terus yang ketiga ada rapat. Rapat itu bisa kalau misalnya penggunaan kata-katanya tutup pintu itu dengan rapat, berarti rapat yang dimaksud di sini adalah rapat yang dekat sekali gitu. Maksudnya kayak ya yang dekat gitu. Atau rapat rapat keluarga itu berarti rapat pertemuan. Kalau di bahasa Arab itu ada aba. Aba bisa berarti ayah atau juga bisa meriam. Terus ada zauj. Bisa jadi suami kalau zauj kan. Namun kalau di surat Al-Hajj ayat 5 ada di surat Al-Hajj itu artinya tanaman. Faktor terjadinya homonimi. Kalau di bahasa Arab, yang pertama menurut ulama klasik dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu perubahan fonetik dan perubahan semantik. Transisi secara fonetik menuju pada dua hal, yaitu perubahan peran, contoh kata khot dari kata al-kutu, dan khot dari kata al-khiyat. Tetapi, dengan adanya perubahan khot kepada khot maka, kalimat terakhir sebagai mushtarak al-lafzi. Adapun perubahan fonetik dari segi ibdal, perpaduan dua kata yang keduanya memiliki dua makna yang berbeda, sehingga menjadi satu kata dengan makna yang berbeda-beda. Contohnya kata hanaka dan halaka. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Akan tetapi orang Arab menggunakan kedua kata tersebut untuk makna yang satu, yaitu asawat. Dengan jalan ibdal, huruf nun diubah menjadi lam, sehingga kata yang pertama sama seperti kata yang kedua dalam hal pengucapan. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Biasanya terjadi penggunaan kata yang memiliki makna ganda pada dua lingkungan yang berbeda. Bisa jadi di lingkungan tertentu kata tersebut tidak termasuk mushtarak lafzi. Namun pada lingkungan yang lain kata tersebut menjadi makna yang ganda. Kalau di bahasa Indonesia itu homonimi ini faktornya karena masuknya kosakata baru di dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua proses penyingkatan kata. Yang ketiga proses pengakroniman. Pengakroniman ini kependekan yang berubah gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sekarang Nanda yang kesimpulan. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan sedikit dari tentang semantik dari yang awal Saskia sudah jelaskan, terus materi bagian saya sendiri sudah dijelaskan juga dan juga bagian Rika. Nah, ini mana seperti tadi semantik itu adalah pembelajaran tentang makna yang tentang makna yang misalnya yang dalam bahasa Arabnya kita kenal sebagai ilmu dalalah atau ilmu makna. Nah, terus kayak semantik muncul pada tahun berapa, lalu oleh ilmuwan dan juga oleh ilmuwan Prancis yaitu siapa. Lalu juga di sini kajian makna ini memiliki 3 metode, yaitu yang tadi saya jelaskan, atau diakrot, atau metode deskriptif, lalu yang ketiga ada metode komparatif. Nah, habis itu juga ada penjelasan tentang makna dan perubahan makna, kayak beberapa faktor terjadinya perubahan makna, itu terjadi, ada berapa bagian, lalu juga ada penjelasan tentang sinonim, ada mengapa terjadinya kayak ada beberapa faktor mengapa terjadinya sinonim, dan sinonim itu apa, sinonim itu kayak
satu kata yang memiliki banyak makna. Lalu yang terakhir juga tadi ada penjelasan tentang polisemi, terus kayak sama homonimi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.